Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya hendak membawa kesadaran kita semakin meluas. Jadi begini, segala narasi-narasi yang penuh pembelokan itu tadi tidak muncul begitu saja. Kalau kita mengerti bagaimana dinamika perjuangan dari generasi ke generasi, kita akan tahu bahwa segala cerita itu muncul lewat sebuah langkah yang sistematis dari mereka yang memang itu punya keanggaran-anggaran di dalam dirinya, dan ini juga ada di sepanjang jalan. Jadi segala narasi-narasi yang menyeramkan tentang tantra itu ditulis dengan sengaja dan penuh kesadaran untuk tujuan tertentu, di antaranya membuat kita lupa, tidak mengerti sesungguhnya tantra itu seperti. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, termasuk di antaranya membuat kita tidak punya rasa hormat kepada para leluhur kita di masa lalu, sesungguhnya adalah jiwa-jiwa yang tercerahkan. Kalau Anda membaca buku-buku yang umum tentang sejarah Nusantara kuno misalnya kan, yang dikaitkan dengan praktik tantra, spesifiknya Baidoi, tantra adalah yang kita kenal sebagai Raja Singosari Sri Kertanegara. Ya. Narasi sejarahnya, dia diserbu oleh Jaya Katwang ketika sedang pesta seks dan pesta minuman keras dan meninggal di tragedi itu. Nah, ini jelas kesalahan yang sangat besar, karena kalau kita betul-betul bisa menyelami realitas jiwa, kita akan tahu bahwa sosok Sri Kertanegara ini sesungguhnya adalah sosok jiwa yang agung. Ya. Nah, jangan gampang percaya sama saya. Ya. Nanti kita buktikan. Ya. Saya akan minta beberapa orang ya, untuk sama-sama mempraktekkan yang namanya metode ilmiah di dalam spiritualitas. Jadi minimal ada opini yang tidak muncul dari satu orang, tapi dari beberapa orang yang menyelami realitas ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya minta beberapa sukarelawan, ya, saya acak aja. Ya. Relawan pertama adalah Mas Wawan. Satu. Relawan kedua adalah Teh Nuri. Satu lagi siapa ya yang akan jadi korban? Ini teman kita ini sebetulnya bisa, tapi jarang menunjukkan bahwa dia bisa. Jadi harus kita paksa ya. Dan lawan satunya lagi Mas Fernanda atau Bu Fernanda. Silakan di tempat masing-masing ya, Mas Wawan, Teh Norin dan Bu Fernanda secara spesifik masuk ke dalam keheningan. Coba silakan Anda terhubung dengan Sri Kertanegara Raja Singosari di sekitar abad 12. Betul-betul Anda terhubung dengan beliau dan coba Anda selami bagaimana realitas jiwa beliau. Apakah penuh angkara murka, apakah murni atau seperti apa? Apakah beliau sekarang jiwanya ada di dimensi rendah atau beliau ada di dimensi yang luhur, di dimensi cahaya? Silakan ya. Teman-teman yang lain yang tidak saya tunjuk kalau mau mempraktikkan boleh. Jadi ini akan menjadi semacam edukasi bersama kita, karena ini akan menjadi pola nanti untuk menemukan kebenaran dari segala cerita yang sudah kadung beredar. Ya, silakan, monggo. Hayati betul, silakan. Nah, teman-teman lain yang tidak saya tunjuk, kalau kemudian ternyata terhubung dengan beliau dan mendapatkan pesan atau punya vision tertentu juga dipersilakan. Ya. Oke, cukup? Cukup nggih? Baik. Kesempatan pertama untuk peserta kita berikan kepada tentu saja Bu Fernanda ya.
Nyalakan dulu. Ya semuanya. Jadi setelah tadi meniatkan untuk berhubung itu, yang saya rasakan memang bahagia. Terus ada satu ungkapan yang muncul bahwa beliau ini di masa itu memang sebagai penopang kesadaran di peradaban zaman itu. Oke, ya. Artinya di dalam rasanya Budi Fernanda ini bukan sosok yang penuh angkara, bukan. Jelas bukan. Ini sosok yang penuh kasih, sosok yang tercerahkan. Oke, terima kasih. Ya. Ini satu pendapat. Ya. Berikutnya kita beri kesempatan Mas Wawan. Ya. Kenapa kita butuh Mas Wawan? Karena dia nggak pernah baca. Jadi secara natural, ya, otaknya terbebas dari segala distorsi. Ya. Karena nggak ada konsep yang ganggu. Ya, Mas, terima kasih atas kesempatannya. Kalau tadi saya terhubung itu beliau di zaman era beliau itu saya merasakan itu kedamaian, nggak ada peperangan apapun, terus saling berkolaborasi dan merasakan di abad itu pada damai dan nyaman semuanya. Oke, terima kasih ya. Ini sebuah catatan penting ya. Jadi bukan hanya beliaunya, Sri Kertanegara ini yang damai, tetapi negerinya juga damai. Sementara narasi sejarahnya menyatakan saat itu penuh dengan peperangan. Yang benar yang mana? Kalau saya jelas menyatakan kebenarannya ada pada apa yang diungkapkan oleh rasa sejati kita, bukan pada teks yang tertulis dalam berbagai buku sejarah. Kalau saya berani mengatakan dengan tegas itu hoax, itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah apa yang sekarang kita minta bersama. Nah, makanya supaya ini tidak hanya menjadi kebenaran subjektif, hanya kata saya atau kata satu dua orang, ini kita harus selami bersama. Kalau beberapa orang mengungkapkan hal yang sepadan, ya, identik, ya, padahal mereka punya latar belakang yang berbeda-beda di dalam pengetahuan tentang hal ini, kita bisa memegang itu sebagai sebuah kebenaran yang objektif. Ya. Silakan berikutnya teknologi. Terima kasih Guru, selamat pagi semuanya. Yang saya rasakan ketika terhubung dengan beliau adalah beliau seorang sosok yang penuh kasih tapi bijaksana, dan beliau juga merupakan seperti sebuah simbol bagi rakyatnya pada saat itu yang memiliki juga kewelas asihan, kedamaian. Dan saya tangkap juga pada masa itu situasinya itu kayak ijo royo-royo, gemah ripah ya.